Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan klasifikasi desa dan kota. Klasifikasi desa. Berdasarkan topografinya, desa dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, desa daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan desa pantai. Berdasarkan kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol di masyarakat, Dal Joni pada tahun 1996 mengkategorikan menjadi 4 bagian. Desa agrobisnis, desa agroindustri, desa wisata, dan desa industri non-pertanian. 1. Desa agrobisnis merupakan desa yang penduduknya melakukan pengolahan dan perindustrian hasil pertanian. Komoditas pertanian yang diolah seperti palawijaya, hasil hutan, hortikultura, dan peternakan. Kedua, agrobisnis merupakan desa yang penduduknya melakukan pengolahan bahan-bahan hasil dari pertanian yang diolah menjadi bahan yang siap dikonsumsi atau setengah jadi seperti pakaian, minuman, dan juga pakaian dari kulit. Yang ketiga, desa wisata, yaitu desa yang memiliki objek wisata atau pemandangan yang indah dan peninggalan sejarah, dan biasanya dijadikan komoditas ekonomi. Dan yang keempat, desa industri non-pertanian, yaitu penduduknya melakukan industri seperti kertas dan bahan galian. Klasifikasi desa berdasarkan kemampuannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, desa swadaya atau tradisional, yang kedua, desa swakarya atau transisi, dan yang ketiga yaitu desa swasembada atau modern. Desa swadaya atau tradisional yaitu desa yang sebagian masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ciri-ciri dari desa swadaya yaitu yang pertama, daerahnya terisolir oleh daerah lain. Yang kedua, penduduknya sangat jarang. Yang ketiga, bermata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Yang keempat, bersifat tertutup. Yang kelima, masyarakatnya memegang teguh adat. Yang keenam, penggunaan teknologi sangat rendah. Yang ketujuh, sarana dan prasarana sangat kurang. Yang kedelapan, yaitu hubungan antar manusia sangat erat. Dan yang terakhir, yaitu pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Selanjutnya yaitu desa swakarya atau transisi, yaitu desa yang keadaannya lebih maju dari desa swadaya karena masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain. Selain itu, interaksi dengan desa lain sudah mulai ada. Ciri-ciri dari desa swakarya yaitu yang pertama, kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. Yang kedua, sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi. Yang ketiga, daerahnya tidak terisolir lagi, walaupun jaraknya sangat jauh dari pusat perekonomian. Yang keempat, yaitu memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Dan yang terakhir yaitu jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Selanjutnya yang terakhir yaitu desa swasembada atau modern, yaitu desa yang mampu mengembangkan potensi yang ada dalam desa tersebut secara optimal. Ciri-ciri dari desa swasembada yaitu yang pertama, kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. Yang kedua, tidak terikat adat istiadat. Yang ketiga yaitu masyarakatnya sangat padat. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana sudah memadai dan lebih maju dari desa lain. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat sudah mulai efektif. Klasifikasi kota. Menurut fungsinya, kota dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Pusat industri, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat industri. Contohnya Detroit dengan industri mobilnya, Cilegon dengan industri besi bajanya, dan Bombay dengan industri tekstilnya. Kedua, pusat perdagangan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan baik domestik maupun internasional. Contohnya New York, Hamburg,
Singapura, dan Hong Kong. Ketiga, pusat pemerintahan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara. Contohnya, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, Canberra sebagai ibu kota Australia, dan New Delhi sebagai ibu kota India. Keempat, pusat kebudayaan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan atau keagamaan. Contohnya Mekah, Denpasar, dan Yogyakarta. Kelima, pusat rekreasi, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat rekreasi. Contohnya Pangandaran dengan pantainya yang indah. Kelima, pusat pendidikan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan. Contohnya Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Yang ketiga, kota berbentuk seperti kipas atau the Van Haven City. Pusat kota yang berada pada daerah pinggiran seperti Chicago, Jakarta, dan Boston. Yang kedua, kota berbentuk 4 persegi panjang atau the Rectangular City. Pada dasarnya kota ini sama seperti kota berbentuk bujur sangkar. Hanya saja pada kedua sisi kota ini ada hambatan alami seperti topografis, hutan, dan gurun. Contohnya kota Tangerang. Kota berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama, kota berbentuk bujur sangkar atau the Square City terbentuk karena adanya kegiatan relatif seragam seperti pertanian. Contohnya Indianapolis dan Yogyakarta. Berdasarkan pertumbuhan kota dan sosiokulturnya, Lewis Mumford. Yang pertama ada Eopolis Stage, dicirikan adanya komunitas masyarakat desa yang makin maju walaupun kondisi kehidupannya masih didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Tahap ini merupakan peralihan dari pola kehidupan desa tradisional ke arah kehidupan kota. Yang kedua ada Polis Stage, ditandai dengan adanya pasar dan beberapa kegiatan industri yang cukup besar tetapi masih berorientasi pada sektor pertanian. Yang ketiga ada Metropolis Stage, kenampakan kekotaan sudah mulai bertambah besar. Fungsi-fungsi perkotaannya terlihat mendominasi kota-kota kecil lainnya yang berada di sekitar kota tersebut. Pada tahap ini sebagian besar penduduk berorientasi pada sektor industri. Yang keempat ada Megapolis Stage, ditandai adanya tingkah laku manusia yang hanya berorientasi pada materi saja. Yang kelima ada Tyrannopolis Stage, yaitu suatu keadaan ketidakpedulian masyarakatnya mengenai segala aspek kehidupan mewarnai tingkah laku penduduknya. Yang terakhir ada Necropolis Stage, yaitu keadaan kota yang menunjukkan gejala kemunduran sumber daya alam yang mulai habis. Jadi perpindahan penduduk yang besar akibat adanya bencana alam bahkan peperangan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.